Hal ini diharapkan memberikan akses yang lebih mudah bagi investor global untuk berpartisipasi dalam pasar saham di Indonesia. Ini dapat berdampak pada likuiditas dan dinamika pasar ya. Nah, pernyataan atau pedoman BlackRock terkait dengan ESG dapat memberikan pengaruh yang mungkin signifikan terkait dengan praktek berkelanjutan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryajit Ramlan di HR Room. Beberapa dari teman HR mungkin sudah dengar tentang yang namanya BlackRock, atau mungkin bahkan sudah mengetahui tentang BlackRock ya. Tapi sebenarnya BlackRock itu apa ya? Di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh dari BlackRock terhadap dunia investasi khususnya di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman HR bisa untuk like, comment, share, dan juga subscribe di YouTube channel ini. Nah, apa itu BlackRock? BlackRock adalah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di dunia yang saat ini berada di New York City, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1988, perusahaan ini juga menyediakan berbagai layanan keuangan termasuk manajemen investasi, manajemen risiko, teknologi keuangan, dan juga layanan konsultasi. Nah, perusahaan ini juga dikenal sebagai pemimpin dalam industri dana indeks dan juga diperdagangkan di bursa ya, atau dikenal dengan ETF. Nah, BlackRock mengelola begitu banyak dana dari berbagai jenis klien, baik investor institusi, dana pensiun, dana pemerintahan ya, dan juga investor perorangan. Nah, selain itu, BlackRock memiliki peran yang sangat signifikan dalam pasar keuangan global dan juga memiliki dampak besar terhadap investasi di seluruh dunia. CEO BlackRock, Larry Fink, sering dianggap sebagai salah satu tokoh kunci dalam industri keuangan global. Nah, bagaimana dengan dampak BlackRock di Indonesia? Dampak BlackRock pada investasi di Indonesia melibatkan beberapa aspek yang mencakup pasar keuangan, kebijakan investasi, dan juga kesadaran terhadap faktor-faktor lingkungan, sosial, dan juga tata kelola perusahaan atau biasa dikenal dengan ESG. Beberapa berikut ini merupakan dampak khususnya yang mencakup: pertama, pasar keuangan. BlackRock sebagai manajer aset global memiliki potensi untuk mempengaruhi keuangan Indonesia ya. Ini melalui kepemilikan saham, kebetulan kita ada 900 lebih ya, dan juga terhadap keputusan investasi tentunya ya. Keputusan BlackRock dalam alokasi aset dan sektor tertentu dapat mempengaruhi likuiditas dan harga saham di Indonesia. Wow ya. Makanya kalau ada BlackRock beli saham di Indonesia, biasanya juga harganya mengalami peningkatan ya. Kenapa? Investor asing masuk gitu ya. Yang kedua adalah dana indeks dan juga ETF. Jika BlackRock menawarkan produk dana indeks atau ETF yang mencakup pada saham-saham Indonesia, hal ini diharapkan memberikan akses yang lebih mudah bagi investor global untuk berpartisipasi dalam pasar saham di Indonesia. Ini dapat berdampak pada likuiditas dan dinamika pasar ya. Kita tahu bahwa ETF sendiri dibandingkan dengan saham, dibandingkan dengan obligasi maupun reksadana, ini adalah lahirnya agak belakangan ya. Jadi memang perlu sosialisasi dari kita, dari pelaku, dan tentu ketika investor asing masuk seperti BlackRock masuk, maka ini akan lebih dahsyat lagi, dan berharap banyak investor terutama dari luar negeri ini juga pindah ya atau beralih berinvestasi juga di Indonesia. Yang ketiga adalah pendorong kesadaran ESG. Seiring dengan fokus global pada isu-isu ESG, BlackRock dapat memperkuat kesadaran perusahaan Indonesia terhadap praktek berkelanjutan dan juga pertanggungjawaban sosial. Nah, pernyataan atau pedoman BlackRock terkait dengan ESG dapat memberikan pengaruh yang mungkin signifikan terkait dengan praktek berkelanjutan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kita tahu ya bahwa ESG saat ini sudah mulai marak, dan semua laporan-laporan perusahaan TBK ini juga ada, salah satunya adalah ESG. Ini tentu akan berdampak positif bagi perusahaan-perusahaan TBK di Indonesia. Yang keempat adalah dukungan untuk pasar modal Indonesia. Melalui kehadiran dan partisipasinya di pasar modal Indonesia,
BlackRock dapat memberikan sinyal positif terhadap investasi di negara kita ini. Kepercayaan dari pemain global seperti BlackRock dapat membantu menarik minat investor internasional untuk berinvestasi di Indonesia. Nah ini dahsyat ya, kalau udah ini masuk maka kita juga optimis pasar modal kita ini akan terus bertumbuh ya. Yang kelima adalah pengaruh kebijakan perusahaan. Bagaimana sih pengaruh BlackRock terhadap kebijakan perusahaan di Indonesia? Nah, jika BlackRock memiliki kepemilikan besar ya, terutama di saham-saham Indonesia, ini diharapkan tentu memiliki pengaruh pada kebijakan dan tata kelola perusahaan. Nah, tentu orang biasa menyebutnya dengan transfer teknologi ya, dan juga transfer pemikiran tentunya, karena dengan dana kelola yang begitu besar, profesional yang tinggi, ini akan sangat bagus. Tentu ini juga akan mendorong untuk perusahaan mengadopsi praktek ESG yang tentu berkelanjutan. Nah, yang keenam adalah efek resiko sistemik. Nah, apa ini efek resiko sistemik? Dengan posisinya sebagai manajer aset global, keputusan dan tindakan BlackRock dapat mempengaruhi resiko sistemik di pasar keuangan Indonesia. Perubahan dalam portofolio atau strategi investasi BlackRock dapat memicu dalam pasar keuangan Indonesia. Nah, yang nomor 7 adalah meningkatnya literasi investasi. Kok bisa ya BlackRock bisa meningkatkan ini? Nah, tentu keberadaan BlackRock dan produk-produk inovatifnya seperti ETF dapat membantu meningkatkan literasi investasi di Indonesia. Investor lokal dapat menjadi lebih akrab dengan instrumen-instrumen keuangan yang baru, dan ini cukup menarik, dan ini adalah salah satu strategi investasi yang tentu lebih modern dan lebih canggih. Kesimpulannya adalah tentu kehadiran investor besar seperti BlackRock maupun yang lain ini akan menambah tentu jumlah dana yang besar, kepercayaan asing juga terus meningkat kepada Indonesia, dan juga investor lokal atau investor Indonesia bisa belajar banyak dengan adanya BlackRock masuk, dan tentunya adanya kepemilikan atas emiten-emiten di Indonesia ini akan semakin bagus, terutama dalam pengelolaan ESG, dalam pengelolaan perusahaan. Nah, tentu dengan adanya seperti itu saya bilang wow ya, ini luar biasa ya teman HR. Ternyata dampak BlackRock pada investasi ini bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan juga perubahan dalam preferensi investor global. Peran BlackRock dalam mengambil inisiatif keberlanjutan dan ESG ini juga dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan dan investor Indonesia mengelola aset mereka. Nah, kalau teman HR bagaimana nih? Apakah sudah merasakan adanya dampak BlackRock masuk ke Indonesia ya untuk investasi di Indonesia? Atau sebenarnya juga baru sadar ya setelah melihat video ini? Silakan ya, bisa ceritakan di kolom komentar ya. Dan teman HR juga bisa merequest kira-kira kita bahas apa lagi ya. Terima kasih sudah menonton HR Room, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak lagi informasi, edukasi, dan juga pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.